Tune up Yamaha MX King dengan paket hemat atau dana pelajar. Secara tampilan motor ini udah keren banget, mirip kayak motor road race MP1 bos. Tapi untuk bagian mesinnya larinya loyo dan berisik parah. Ya iyalah, karena masih standar mesinnya. Oke, jadi langsung saja kita colek dikit bagian permesinannya. Tampilan elit, ngebut sulit. Untuk motor ini sudah menempuh jarak sekitar 26.000 km, tapi mesinnya sudah ngok. Bahkan oli sampai keluar dari lubang busi. Ini parah coy. Ternyata mesinnya sudah pernah dibongkar. Katanya sih pernah porting. Terlihat ada lem di packing head silindernya. Dan ini kondisi portingannya. Ini sih bukan porting, cuman dikorek-korek. Dan untuk bloknya ini baret di kedua sisinya. Ini sudah harus diganti untuk bloknya. Ini masih blok bawaan dari motor. Dan untuk pistonnya ini juga baret. Baretnya itu di pinggir ada dua sisi. Oke, kita lanjut. Untuk headnya kita porting ulang secara optimal. Wajib bos kalau mau oprek mesin motor. Hal ini supaya flow udara dan bahan bakar alirannya lebih lancar, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi volumetris di area kepala silinder. Oi, jangan lupa ngopi supaya fokus dan semangat coy. Klepnya kita bersihkan dan disekir ulang supaya kompresinya tidak bocor. Setelah proses ini, semua part harus dalam kondisi bersih sebelum dirakit. Dan inilah hasilnya. Woi, gimana bos? Oh ya, jadi waktu motor ini datang, pemiliknya bawa part sendiri dari rumah dan terlihat ala kadarnya. Ya, tugas kita hanya menggarap dan memberi masukan. Selebihnya tergantung sama yang punya motor, karena memang dananya yang terbatas. Tapi motornya mau lebih kencang, yaudah kita setting secara optimal supaya bisa awet untuk harian. Dan yang pasti harus lebih kencang daripada kondisi mesin standar. Cus. Piston pakai FIM tipe semi custom. Terus kita bubut untuk mendapatkan kompresi 12,1/1, dan ini wajib minimal pertamax. Bagusnya sih pertamax turbo. Noken as pakai merek XR Racing dengan tipe T7 tune up untuk harian. Noken as tipe ini kalau dilihat dari spek angka durasi yang terdapat pada brosur kemasan, untuk piston 57 karakternya tenaga bawah tidak terlalu kuat, tapi untuk menengah ke atas lebih berisi daripada kondisi standar. Untuk menghindari klep floating, per klepnya kita ganti pakai Swedia yang harganya murah meriah. Karena pistonnya tipe casting, jadi untuk bloknya kita tidak pakai diasil silinder, tapi kita ganti pakai merek NPP yang sudah menggunakan liner dari besi. Kelebihannya selain bisa di coulter kalau sudah waktunya oversize, blok seperti ini juga punya karakter anti vampir oli, tidak seperti blok diasil Yamaha yang terkenal vampir oli dan olinya itu gampang nyusut, dan kalau telat itu bloknya langsung baret bos. Sebelum dirakit sebaiknya piston dengan bloknya itu di honing dulu ya, digosok pakai autosol. Hal ini untuk menghindari piston macet atau bloknya langsung baret. Percaya dah sama saya, ini sudah saya buktikan, pengalaman sehari-hari.
Packing atas bawah menggunakan original Yamaha yang sudah pasti kualitasnya. Seal clamp juga kita ganti yang baru pakai original Yamaha juga. Piston film ini sama kayak piston standar, punya offset 0,5 mm. Pengalaman saya kalau offsetnya terlalu besar, misalnya 1 mm, itu bloknya cepat baret dan suaranya lebih berisik. Bagian mesin dan part yang akan dipasang sudah bersih, waktunya untuk merakit. Ingat ya, harus bersih supaya tidak terjadi kebocoran. Memberi oli pada saat proses perakitan itu penting untuk pelumasan awal pada waktu mesin pertama kali dihidupkan, supaya mencegah baret terhadap part yang saling bergesekan, bos. Pin dowel semuanya jangan sampai terlupakan untuk dipasang. Keempat, baut headnya kita torsi sesuai anjuran buku manual, yaitu 22 Nm. Dua baut blok samping kita torsi di angka 10 Nm sesuai panduan buku manual. Karena pemilik motor belum ada dana buat beli gigit timing geser sesuai tema paket hemat pelajar, ya udah kita pakai standarnya aja karena nokon asnya sudah cukup presisi sesuai data spek yang ada pada brosur. Walaupun masih meleset beberapa derajat kalau pakai gigit timing standar, ya kurang maksimal. Mesin sudah selesai dirakit dengan throttle body masih standar, cuman kita bersihkan. Untuk penyaluran tenaga, kampas koplingnya diganti pakai Daytona tipe Kevlar untuk harian. Perlu diperhatikan ada satu kampas kopling yang kodenya berbeda. Untuk ciri-cirinya, yang 3 kampas kopling ini punya penampang alur yang jaraknya lebih rapat, dan yang satu penampangnya lebih renggang. Maka sesuai anjuran pasang dari Yamaha untuk MX King, kampas kopling yang kodenya berbeda letaknya pertama atau di awal pemasangan. Lalu untuk plat kopling yang besi, satu sisinya cembung dan satu sisinya itu tajam. Dan untuk cara pasangnya, plat yang sisi tajam dipasang searah menghadap keluar semuanya. Yaelah, detail banget bang. Iya, supaya tidak selip, bos. Sebelum dipasang, kampas koplingnya wajib direndam oli terlebih dahulu supaya tidak gosong. Per kopling diganti pakai BRT yang lebih keras dari standarnya supaya bisa jengat, jadi tidak loyo kayak per kopling standarnya yang lembek. Bisa juga pakai per kopling R15 VVA. Setel ulang setut koplingnya ke posisi yang benar dan pas supaya feeling pengendara jadi lebih berasa. Pastikan seal pada bak kopling dalam kondisi baik karena ini jalur pelumasan untuk connecting rod, blok silinder, dan piston. Jadi jangan sampai rusak atau bocor seal ini. Nah, tinggal tuang oli sama air radiatornya. Akinya sudah pakai motor obat nih. Proses terakhir setting ECU yang sudah diganti pakai BRT Juken 5. Pertama, setting kalibrasi TPS. Untuk limiternya kita patok di angka 11.500 saja karena ini pistonnya casting. Atur ulang pengapian dengan porsi yang sesuai. Untuk bahan bakar saya setting sedikit lebih basah agar mesin tidak terlalu panas, jadi bisa lebih awet mesinnya. Dan settingan yang lain saya tidak bisa jelaskan di sini karena prosesnya yang panjang. Oke, ini semua prosesnya sudah selesai dan untuk bodi-bodinya sudah kita pasang kembali. Dan kita tinggal tes nyala karena sebentar lagi pemiliknya mau ngambil motor ini. Nah, kalau setting ECU-nya tepat ini cukup pakai starter, sekali tool langsung nyala. Nah, enak
kan kalau seperti ini nggak ribet. Ya, sampai di sini saya tidak sempat video untuk test ride-nya karena motor satu-satunya dan buru-buru mau dipakai sama pemiliknya. Wajib in Ryan, setelahnya gaspol.